Bagaimana definisi Al-Quran? Definisi Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca dan mengumpulkan. Secara istilah sendiri, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Kata firman Allah ini bermaksud bahwa Al-Quran bukanlah perkataan jin, manusia atau malaikat, melainkan Al-Quran adalah perkataan Allah. Kalimat diturunkan kepada Nabi Muhammad berarti yaitu Al-Quran firman Allah yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad dan jika tidak selain Nabi Muhammad namanya bukan Al-Quran. Nah, selanjutnya itu ada membacanya dinilai ibadah, bahwa Al-Quran ini berisi semua firman Allah atau perkataan Allah dan jika membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Sebutkan nama-nama dari Al-Quran. Nama-nama dari Al-Quran, yang pertama ada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ada Alkitab yang artinya kitab, Al-Furqan sebagai petunjuk, sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Ad-Dzikru sebagai zikir, Al-Quran sebagai zikir, terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, dan terakhir At-Tanzil, Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad atau sebagai pembenar, seperti dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Jelaskan definisi hadis qudsi dan berikan contohnya. Definisi hadis qudsi dan contohnya. Hadis qudsi artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah, di mana redaksinya ini dibuat oleh Nabi Muhammad, sedangkan substansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi yang umum dipakai dalam hadis qudsi itu ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan qala Allah Ta'ala. Contoh hadis qudsi yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanna ibadi bi, rawahu Bukhari Muslim. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi? Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Satu hurufnya mengandung 10 kebaikan, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, Al-Quran tidak boleh dikutip maknanya saja. Al-Quran harus dikutip lengkap, yaitu substansi dan redaksinya. Sedangkan hadis qudsi boleh mengutip maknanya saja dan membuat redaksinya sendiri. Yang ketiga, mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci atau berwudu. Sedangkan hadis qudsi boleh disentuh siapapun meskipun tidak dalam keadaan berwudu. Yang terakhir ada Al-Quran berasal dari periwayatan yang sangat pasti dan benar. Jika mengingkari
meskipun itu satu huruf maka hukumnya kafir. Sedangkan hadis qudsi jika mengingkari karena dinilai hadis qudsi tersebut tidak sahih, maka tidak dihukumi kafir. Namun bisa menjadi kafir jika mengingkarinya dalam keadaan berilmu. Bagaimana mekanisme turunnya wahyu? Mekanisme turunnya wahyu. Sebagian ulama berpendapat ada dua, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara utuh pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat At-Tuhan ayat 1-3, Quran Surat Al-Qadar ayat 1-2, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit ke dunia kepada Nabi Muhammad lebih atau kurang selama 23 tahun. Apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur sebagai penguat hati Nabi Muhammad dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kedua, sebagai memudahkan Nabi dalam menerima dan menghayati wahyu. Yang ketiga, memudahkan kaum muslim dalam menghafalkan dan memahami. Yang terakhir, sebagai proses pembentukan hukum samawi, seperti pada proses keharaman khamar. Jelaskan definisi ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Definisi ayat makkiyah dan madaniyah. Ayat makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, meskipun turunnya itu di luar kota Mekah. Ayat madaniyah yaitu ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah, meskipun turunnya bukan di kota Mekah. Selanjutnya itu ayat makkiyah ada 85 surat dan surat madaniyah ada 29 surat. Selanjutnya perbedaannya. Yang pertama, dari sisi redaksinya. Ayat makkiyah itu berisi tentang peringatan dan ancaman. Ayat madaniyah berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap kaum munafik dan Yahudi. Yang kedua, ayat makkiyah biasanya itu menggunakan ya ayyuhannas, dan ayat madaniyah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang terakhir, ayat makkiyah berfokus pada perintah beriman kepada Allah dan cerita tentang hari kebangkitan, surga dan neraka. Sedangkan ayat madaniyah berisi tentang had, waris dan jihad. Bagaimana definisi ayat muhkam dan ayat mutasyabih?
Definisi ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam artinya kekokohan, kesempurnaan, dan pencegahan. Secara istilah, muhkam artinya ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan ayat lain. Contohnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, ayat mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, artinya keserupaan, kesamaan. Menurut cara istilah, mutasyabih berarti ayat yang belum jelas maknanya dan mempunyai takwil, atau ayat yang maknanya itu tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu. Contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana definisi ayat am dan ayat khas? Definisi ayat am dan ayat khas. Ayat am bermakna umum, yaitu ayat yang mempunyai makna umum. Contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang dimana ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap jiwa yang bernyawa akan merasakan kematian. Contoh lainnya yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Secara umum, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia berada dalam kerugian. Yang kedua, ada ayat khas. Ayat khas yaitu ayat yang bermakna khusus. Contohnya, warubaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna. Yang dimana ayat tersebut tuh menunjukkan arti istri yang telah kamu campuri. Nah, menjadi sifat yang memberikan khusus bagi ayat tersebut. Contoh lainnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat tersebut tuh menunjukkan bahwa kewajiban berhaji itu khusus kepada mereka yang mempunyai bagi mereka yang mampu. Jelaskan definisi nasih dan mansuh dan berikan contohnya. Definisi nasih dan mansuh beserta contohnya. Secara bahasa, nasih itu bermakna menghilangkan, sementara mansuh secara bahasa yang dihilangkan. Cara istilah, nasih dan mansuh adalah fenomena dihapuskan atau diganti atau diangkatnya suatu hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Yang dimana di sini ada contoh yang awalnya masa iddah bagi istri, yaitu yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Berikut contoh ayatnya, yaitu walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhrajin. Ayat tersebut lalu dinaskahkan kepada ayat lain yang dimana masa iddahnya itu diganti menjadi 4 bulan 10 hari, sebagaimana dalam ayat berikut, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyran. Bagaimana definisi ayat mutlak dan ayat muqayyad? Definisi ayat mutlak dan muqayyad. Mutlak yaitu lafaz yang menunjukkan makna atau pengertian tertentu tanpa ada batasan dari lafaz lain. Contohnya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Nah, kata raqabah dalam ayat tersebut itu bersifat mutlak tanpa ada batasan dari makna lain atau ayat lain, yang dimana seseorang itu diperbolehkan memerdekakan budak, baik budak muslim ataupun tidak muslim.
Ada sedangkan ayat muqayyad adalah kebalikan dari ayat mutlak, yaitu ayat yang menunjukkan makna dan batasan tertentu. Contohnya, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila alihi illa ay yasaddaqu. Kata raqabah dalam ayat tersebut berbeda dengan ayat sebelumnya, yang dimana Allah memberi batasan bahwa budak yang boleh dimerdekakan haruslah budak mukmin saja. Jelaskan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Perbedaan mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa yaitu yang diucapkan teks ataupun tersurat. Secara istilah, mantuk yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yang artinya makna dari lafaz tersebut itu bersesuaian dengan teks yang diucapkan. Contohnya, faman lam yajid fasiyam thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, yang dimana artinya menjelaskan bahwa mereka yang melakukan haji tamattu hendaknya melaksanakan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Ayat tersebut tuh menjelaskan bagi yang melakukan haji tamattu hendaknya melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 harinya di kampung halaman ketika mereka tidak mampu menyembelih seekor kambing. Selanjutnya ada definisi mafhum. Secara bahasa, mafhum berarti sesuatu yang dipahami. Secara istilah, mafhum yaitu sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks yang diucapkan, makna yang artinya ayat tersebut bukan ayat yang harus ada takwilnya, melainkan ayat yang sudah tersirat oleh Allah. Contohnya, fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma. Secara teks yang dilarang yaitu mengucapkan hus dan semaknanya. Namun ayat di atas itu memiliki pemahaman yang tidak disebutkan lain, yaitu pengucapan kata tersebut saja dilarang, apalagi memukul dan sejenisnya. Antara mantuk dan mafhum. Definisi tafsir dan takwil. Tafsir yaitu ilmu yang memahami ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menerangkan makna-makna yang dikandung serta mengelaborasi hukum dan hikmah di dalamnya. Adapun takwil yaitu ilmu untuk menjelaskan makna yang dikandung di dalam teks. Contoh menurut Az-Zuhaili ada 2, yaitu contoh takwil yaitu ialah takyid al-mutlak, yaitu ada pemberian batasan, dan tahsis al-am yaitu pengkhususan. Contohnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, dari kalimat illa ma dhahara minha asalnya itu bermakna umum, yaitu kecuali yang tampak darinya. Kemudian Imam Syafi'i menakwilkan dengan illa al-wajhi wa al-kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sebutkan pembagian tafsir berdasarkan sumber dan contohnya. Pembagian tafsir berdasarkan sumber dan contohnya.
ada dua. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber penafsiran. Contohnya tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan Jami fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Yang kedua ada tafsir bil ra'i, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Di antaranya yaitu tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Bahrul Muhit karya Al-Gharnati. Jelaskan makna I'jazul Al-Quran. Makna dari I'jazul Quran. I'jaz memiliki arti melawan atau melemahkan. Sedangkan istilah dari I'jazul Quran tersebut bertujuan untuk menampilkan atau menampilkan kejujuran Nabi Muhammad di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan kebenaran risalah dan melemahkan argumen penantangnya. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, tantangan bersifat umum, mencakup jin dan manusia untuk membuat seperti Al-Quran. Contohnya, qul la ini istama'atal insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nah, yang kedua, tahapan kedua yaitu tantangan untuk membuat 10 surat seperti dalam Quran surat Hud ayat 11. Quran surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftara qul fatu bi usyri surim mithli muftariyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, yang terakhir, tahap ketiga yaitu tantangan untuk membuat 1 surah saja. Contoh suratnya, wa in kuntum fi raibim mimma tarak wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Nah, sedang I'jazul Al-Quran sendiri itu mencakup ada 10 aspek, yaitu bahasanya yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab. Yang kedua, bahasanya mengungguli keindahan bahasa Arab. Yang ketiga, eksistensinya yang tak tertandingi. Hukumnya yang universal dan manusia. Informasinya menembus persoalan-persoalan gaib. Keteraturan dan sejalan dengan sains atau natural science. Pengetahuannya dikandungnya, kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, pengaruhnya terhadap kalbu manusia, dan terakhir kebenaran atas janji-janjinya baik berupa rahmat atau ancaman.